Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Gumilang, NPM 2001 2010 202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengolah data penelitian menggunakan software SPSS. Oke, kita langsung saja masuk ke videonya. Oke, di sini saya melakukan mini project dengan judul pengaruh pola sebaran lokasi dan kualitas layanan terhadap intensitas belanja di Indomaret pada mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Nah, saya menggunakan regresi linear berganda dan saya menggunakan dua variabel X atau variabel independen dan satu variabel Y yaitu variabel dependent. Di sini saya mendapatkan sekitar 64 responden ya yang akan kita olah di SPSS nanti. Nah, cara mengolahnya yaitu yang pertama, nah kita baca 64 responden ini kita masukkan ke dalam spreadsheet atau Excel. Nah, ini kalau di spreadsheet seperti ini. Nah, di sini kita lihat variabel X1 ini seberapa sering kita melihat Indomaret, lalu yang variabel kedua ini seberapa puas terhadap pelayanan di Indomaret, dan variabel Y itu intensitas belanja di Indomaret selama 1 bulan gitu. Jadi kalau sangat sering ini poinnya 5, kalau sangat puas 5, kalau 15 sampai 20 kali itu 4 gitu. Nah, kita olah masuk ke dalam SPSS. Oke, kita masuk ke variable view terlebih dahulu ya. Kita ketik variabel dependentnya terlebih dahulu. Independennya terlebih dahulu, mohon maaf. Ini X1, kita pakai dua variabel independent, X2 dan variabel Y atau variabel dependent. Lalu desimalnya jangan lupa kita ubah jadi 0 terlebih dahulu ya. 0. Oke, setelah itu labelnya untuk X1 tadi kita menanyakan mengenai kita lihat di sini. Nah, pertanyaannya yaitu seberapa sering Anda melihat Indomaret dalam sehari? Berarti kita menanyakan mengenai sebuah lokasi. Lalu variabel kedua kita menanyakan tentang seberapa puas ya tadi ya. Jadi kepuasan pelanggan. Lalu variabel Y independen yaitu yang terakhir variabel dependent kita tanya tentang intensitas belanja. Nah, kita jangan lupa ini diganti ke scale semua ya. Scale ini dirubah ke scale karena kita menggunakan variabel yang ada gapnya gitu. Misalnya berapa sampai berapa itu dikatakan puas gitu-gitu. Nah, kita masuk di X1, X2, dan Y. Nah, ini kita masukkan dari Excel tadi. Dari Excel tadi mana? Ini. Nah, kita copy paste semua, tapi ininya nggak usah diikutin, sangat sering, sangat puas, 15-20 kali nggak usah, tapi angka-angka indikatornya aja. Dan saya sudah ini mengolah di Word ini, kita copy, lalu kita masuk ke SPSS. Kita paste. Oke, setelah di paste, kita sekarang akan melakukan analisis, yaitu yang pertama kita klik analyze, lalu pilih regression, and then bisa pilih linear. Nah, kita tentukan nih variable dependent sama variable independennya. Variable dependent tadi variable Y, jadi intensitas belanja. Lalu variable independennya itu lokasi, dan yang kedua yaitu kepuasan pelanggan. Nah, sebelum itu kita olah dulu, kita bisa klik statistik. Setelah klik statistik, kita klik deskriptif yang samping sini, lalu collinearity diagnostic, dan kita menggunakan Darwin Watson ya. Oke, kita klik continue. Lalu yang kedua kita lihat di samping sini yaitu plots. Nah, untuk variabel ini independent atau variable dependent atau variable Y kita pakai spreadsheet seperti ini. Kita masukkan, dan untuk variable X kita masukkan yang atas sendiri yaitu spread seperti ini, dan kita ingin melihat sebuah histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik centang keduanya, klik continue, lalu klik OK. Masih loading, langsung. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, banyak data nih. Nah, gimana sih cara baca datanya itu? Cara bacanya kita bisa lihat seperti ini, salah satu contohnya. Ini kita uji linearitas ya, intensitas belanja. Nah, berdasarkan gambar ini tuh, variable independent itu memiliki hubungan dengan variable Y, yaitu di mana ketika X meningkat,
maka Y ikutan meningkat seperti itu. Jadi tidak melenceng jauh terhadap garis. Jadi persebarannya ya sekitar garis-garis seperti ini gitu. Dengan demikian hasil olah data memenuhi uji linearitas. Lalu kita lihat di gambar yang kedua. Nah, ini namanya histogram ya. Dan berdasarkan histogram ini, nah ini sudah menyerupai nih lonceng terbalik. Dengan demikian hasil olah distribusi normal dan memenuhi uji normalitas. Lalu kita lihat persebarannya. Nah, kita lihat persebarannya di scatter plot intensitas belanjanya, dan ini penyebaran titik datanya itu relatif sama ya untuk semua variabel independen, yaitu menyebar seperti ini. Lalu selanjutnya kita lihat, kita scroll ke atas lagi. Kita masuk di koefisien ini. Nah, kita lihat nilai tolerance dan nilai VIF, di mana nilai tolerance ini harus lebih dari 0,1 ya, dan 0,992 ini lebih dari 0,1, dan VIF ini harus kurang dari 10, dan benar 1,08 ini kurang dari 10. Jadi tidak ada multikolinearitas ya di data yang diolah, atau tidak ada error-error gitu. Lalu selanjutnya di model summary ini. Nah, kita lihat ini di model summary kita menggunakan Darwin-Watson ya 1,700 tadi, dan untuk rumusnya yaitu DU kurang dari 1,700 dan kurang dari 4 min DU. DU itu dari mana? DU itu dari Darwin-Watson ya. Jadi K, N. K itu sama dengan berapa variabel, yaitu 2 variabel kita uji tadi, dan N-nya itu jumlah responden yaitu 64. Jadi 2,64. Lalu kita bisa lihat di tabelnya. Nah, lihat di tabel Darwin-Watson seperti ini dengan persentase 0,05 atau 5%. Nah, jadi kan 2,64 ya. 2,64 berarti 64 gimana? Misalnya ini 2,64 di sini DU-nya yaitu 1,6601. Jadi benar Darwin-Watson-nya itu di antara 1,6601 dan kurang dari 4 dikurangi 1,661 itu tadi, pasti nggak itu kok, nggak lebih dari 1,700 gitu. Lalu selanjutnya kita lihat di hasil interpretasi ya, pertama regresi kita lihat di koefisien lagi. Nah, kita hasilnya itu berarti kita lihat yang di B, kita dapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan 1,849 ditambah 0,071 X1 dan ditambah 0,224 X2. Lalu kita lihat di koefisien determinasi. Nah, seperti ini kita lihat R square-nya yaitu 0,047, jadi kecil sekali. Jadi X1 dan X2 ini mempunyai kontribusi 4,7% terhadap variabel Y, seperti itu. Lalu kita lihat antar variabel nih, antar variabel yaitu pengaruhnya ya, antar variabel terhadap variabel Y. Nah, kita lihat lokasi ini X1, kepuasan pelanggan itu X2. Kita lihat signifikannya. Kalau signifikan dan berpengaruh itu minimal kurang dari 0,05 ya. Nah, ini 0,565, berarti lokasi ini ternyata tidak berpengaruh terhadap variabel Y, terhadap intensitas belanja. Lalu ada kepuasan pelanggan di mana 0,119, dan di sini kurang dari 0,05 ya, jadi berpengaruh. Jadi secara terpisah lokasi itu tidak berpengaruh dan kepuasan pelanggan itu berpengaruh terhadap variabel Y. Namun secara ketika kita lihat bersamaan X1 dan X2, kita bisa dilihat di sini di tabel ANOVA ini yaitu 0,229, yaitu ketika kita lihat bersamaan X1 dan X2 itu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu intensitas belanja, seperti itu. Oke, sekian cara untuk mengolah data di SPSS dan bagaimana cara kita untuk membaca data di SPSS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.